Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Selamat datang, selamat bertemu kembali di channel YouTube Muara Jati. Kali ini, pada malam ini, kami akan bincang-bincang dengan Kang Ustadul, yang insya Allah yang akan dibicarakan tentang agama Islam dan ilmu kejawen. Namun jangan lupa, saya mohon dukungan dan doanya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira pada malam ini tema apa yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz? Ya, temanya itu ya, otomatis ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi pedoman kita antara istilahnya mah agama dan tentang ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai istilahnya mah ada suatu pertentangan lain, ini begini, ini begitu antara Islam dengan kejawen. Iya. Ini istilahnya mah kita benar-benar kita buka apa yang namanya itu kejawen, dan benar-benar Islam itu yang benar-benar ada Islam yang di tanah Jawa, di Indonesia, dengan ragam corak budaya, adat dan budayanya. Itu kemungkinan istilahnya kita bincangkan. Jangan sampai nanti kok menurut Islam kayak gini, wah itu kejawen bukan Islam. Itu Islam kejawen kan. Yang namanya Islam ya Islam. Tidak ada yang namanya Islam kejawen atau gimana. Karena apa? Allah itu mengutus Rasul itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat semua yang ada di alam ini. Bukan hanya sekedar rahmatan lil Islam, itu rahmatan lil alamin. Itu kira-kira barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini dalam kehidupan sehari-hari aja lah. Apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, karena kita otomatis kita tuh harus mempunyai suatu pedoman dalam kehidupan kita itu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak mengerti. Banyak sekali tuh dalam kehidupan itu kita sendiri, wah ini kok begini, akhirnya apa? Banyak yang istilahnya mah salah sangka, suudon, apalagi jangan sampai kita itu suudon sama Allah. Jadi intinya kita kembali, mari kita mengaji isinya Al-Quran. Itu nanti beda. Ada orang yang membaca Al-Quran dan ada orang yang mengaji isinya Al-Quran. Makanya kayak gitu. Banyak orang yang istilahnya mah itu membaca Al-Qurannya itu merdu, halus, tapi dia nggak tahu isinya. Nah kalau kita kata orang Jawanya kan gini, ngaji diri. Ngaji diri, ngaji kadiri, ngaji karasa. Sesudahnya kita sudah bisa ngaji diri dan ngaji rasa, nguji kadiri, nguji karasa. Itulah dalam praktek dalam suatu kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana istilahnya menurut agamanya yang jelas? Di situ udah ada wal asri, demi masa, demi yang akan datang. Innal insana, inna sesungguhnya insan, manusia lafi berada husn di kerugian. Semua itu berada di dalam kerugian sebenarnya. Makanya ilah, kecuali apa? Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana kayak disebut orang yang beriman itu? Dan dia wa amilu solihati, wa tawasobil haq, wa tawasobil sobri. Dia mengerjakan amal yang soleh, menegakkan yang hak, tapi dengan menetapi kesabaran. Bukan istilahnya di situ. Itulah kalau menurut Islamnya. Kalau kayak tadinya kita harus sesudah ngaji diri, sudah ngaji rasa,
harus menguji diri dan menguji rasa. Itu maaf ya Kang, Mm-mm. itu bisa diibaratkan seperti ini enggak Kang? Ngaji rasa, ngaji diri, bisa digambarkan lahiriah, batiniah, bisa seperti itu enggak? Lah ya bisa. Ya bisa. Filosofinya itu. Nah, filosofinya itu ya bisa. Suatu contoh kayak gini, kita itu diciptakan oleh Allah itu udah sempurna. Diciptakannya itu kita sempurna. Karena kita udah diberikan alat-alat semuanya. Contoh mau kita buktikan, ngaji diri. Kalau kita ngaji diri, kita itu kalau bahasa Islamnya mah muhasabah. Muhasabah. Nah, ya otomatis. Nah, tadi kalau orang yang beriman harus mempunyai rasa, harus selalu muhasabah diri, ya mempunyai rasa. Ya, sekarang kayak gini kata orang kejawen itu, kalau kita dicubit itu sakit, ya kita jangan cubit orang lain. Kalau kita tuh istilahnya mah dipukul sakit, atau kita ucapan yang ini orang lain itu dia jangan. Itu letaknya berarti dirasa ya. Dirasa itu. Rasa kan berarti nggak kelihatan, batiniah. Tuh, tapi terasa. Tapi terasa. Nyerinya. Nah, sakitnya itu terasa. Itu berarti kan itu kan sama. Batin berarti ya. Apa bedanya istilahnya antara kejawen Islam itu? Kan tetap semua itu sama, menyempurnakan akhlak. Ya, yang diri itu berarti kitanya kelakuan seperti apa. Nah, ya itu. Harus bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Agama itu jadi pedoman buat kehidupan kita sehari-hari. Ya sama. Istilahnya mah kalau diterapkan dengan ilmu kejawen juga itu pedoman. Tidak ada orang kejawen itu menyakiti orang lain. Itu malah dia itu lebih hati-hati. Aduh, rasanya gimana? Kalau belum bisa bikin orang senang, ya tolonglah jangan bikin orang sakit hati. Itu aja, gampang kan? Insya Allah. Makanya dalam suatu kehidupan agama, bahwa sholat segala macam itu tidak menjadi jaminan. Kalau Anda ingin menilai seseorang, maka lihatlah tingkah laku kehidupan sehari-harinya. Kalau sholat, nanti sholatnya STMJ. Lah, ya STMJ sholatnya tekun, maksiatnya jalan. Tapi kalau perilaku kehidupan sehari-harinya, ya kira-kira yang sesuai dengan aturan atau istilah yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Ya, sama di dalam kejawen juga. Gak ada orang kejawen menyakiti orang lain. Malah orang kejawen itu ada kata Rasulullah tuh, kalau Anda tidak bisa dia bicara yang baik, maka diamlah. Itu orang kejawen itu kadang-kadang banyak diamnya. Ya, betul. Kalau dia nggak ditanya itu, karena yang dikhawatirkan ucapannya itu salah, jadi menyinggung rasa. Takut salah. Takut salah. Padahal ketika ngomong itu bahkan ada benarnya. Nah itu. Maka kalau bisa itu secara ma'rifatnya itu kita harus merasa jadilah makhluk yang lebih hina dari makhluk-makhluk lain. Coba itu ada kalimat, jadilah, bahwa kita itu harus merasa hina dari makhluk-makhluk yang terhina, yang lain. Yang lain. Itu. Tapi kebanyakan nggak kayak gitu. Berarti otomatis saya itu, padahal saya itu diciptakan Allah itu sempurna. Tapi kita harus merasa hina dari makhluk-makhluk yang lain. Berarti otomatis dari malaikat pun saya lebih hina dari malaikat. Itu filosofi dalam kehidupan. Andai kata manusia itu sudah menerapkan suatu filosofi atau tata cara kehidupan, baik itulah istilah agama, itulah suatu ajaran kejawen, ya insya Allah dia bakal selamat dunia akhirat. Di situ yang paling sulit itu penerapan. Kalau bicara itu gampang, bla 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 bla.
Tapi penerapan dalam suatu kehidupan itu ya yang paling sulit. Itu ada bahasa gini Kang, adanya kalau ilmu kejawen itu katanya ilmu kering katanya. Itu gimana itu pendapatnya Kang? Ilmu kering Yang namanya ilmu itu kalau ada ilmu kering nanti ada ilmu basah dong. Dan selalu harus berpasangan. Kalau bahasa Sundanya mah ilmu ilmu garing. Ilmu garingan. Ya. Itu gimana Bang? Nah, disitulah. Jangankan itu dari bahasa. Nah, orang Kejawennya sendiri mengucapkan itu kalimat-kalimat dari Al-Quran itu, ya dia nggak fasih. Oh kenapa? Nah, dulu itu zaman para wali itu yang penting beriman dulu. Tauhid dulu ya. Tauhid dulu. Makanya orang-orang Kejawen, orang dulu tuh bukannya Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Apa mungkin karena apa namanya ya? Nggak selalu terbasahi dengan air wudhu mungkin, makanya disebut ilmu garing, mungkin seperti itu ya Kang, bisa jadi. Malah dia itu akan lebih menjaga kesuciannya itu. Makanya dalam suatu ilmu Kejawen dinamakan itu ada yang namanya nasi wuduk. Nasi wuduk itu istilahnya mah tuh filosofinya itu kita itu harus wudhu. Nah, makanya di dalam nasi wuduk itu ada panggangan yang tengkurap, bekakak. Nah, intinya setelah kita wudhu itu kita harus bisa sujud seperti ini. Itu filosofi juga kembalinya. Nah ya iya. Cuman kalau zaman dulu itu penyebarannya itu ya harus seperti mengikuti adat budaya yang telah ada di tanah kita ini. Jadi akan beda ya cara penyampaian antara di wilayah di Timur Tengah sama di Indonesia, kan pasti akan berbeda. Ya akan berbeda. Budayanya. Sedang agama yang di sini itu penyebaran mengikuti adat budaya yang ada di sini. Jangan kita hilangkan. Nah, suatu contoh kita orang riung ya, orang riungan apa, jangan dihilangkan riungannya, tapi kita rubah obrolannya. Kan itu obrolan yang bermanfaat. Ngobrol tentang ilmu, tentang keilmuan, tentang sejarah, tentang suatu kehidupan. Di situ jangan kita hilangkan. Bahkan terkesannya seakan-akan kita kalau ngobrol seperti yang tadi disebutkan itu kan ada suatu ilmu yang kebuka dengan sendirinya, bahkan tanpa disadari. Kalau kita ingat kembali bahwa istilahnya kita telusuri perintah datangnya dari Allah kepada Rasulnya, Rasul itu menyampaikan, lah kita itu cuma hanya menyampaikan kebenaran. Nah, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Dengan ajaran kita yang disampaikan itu, maka Allah akan memberikan suatu hidayah. Awas loh, kita manusia itu hanya menyampaikan, bukan perintah. Jadi kewajibannya hanya menyampaikan. Itu apa istilah sebagai khalifah, penyampai perintah itu datangnya dari Allah. Nah itu yang kebanyakan keliru. Suatu contoh, kalau nggak ikut ke saya, nggak sesuai apa yang saya perintahkan, akhirnya bermusuhan. Enggak, ini beda aliran segala macam lah itu. Makanya jangan toleransi antar umat beragama. Kita perbaiki dulu toleransi inter umat seagama. Dalamnya. Ya iya. Kadang-kadang kita di dalamnya juga gontok-gontokan. Iya, pecah belah. Ya. Oh itu si Kejawen, ilmu garingan. Kejawen diawali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, enggak benar. Itu dosa, baca Quran itu salah katanya. Orang bisanya seperti itu. Bisa, nah kenapa kita ikut pusing? Itu kan udah ada yang menilai. Kita hanya ikut-ikut pusing. Segitunya aja udah percaya dengan Allah. Yang membaca dia salahkan, ya. Yang nggak membaca dia nggak salahkan. Padahal nggak pernah baca. Nah, ya iya, betul. Terserah. Karena apa? Nanti katanya itu dosa. Dia itu bisanya itu cuma hanya segitu. Nah, Allah itu maha tahu. Udah ada yang menerimanya, udah ada yang menulisnya, misalnya kita ikut-ikutan pusing.
sesuai. Nah kayak tadi itu kembali lagi ya tetap kita harus ngaji diri dan ngaji rasa. Tokoh kenapa kayak gitu? Rasul sendiri pertama diperintahkan itu ikro membaca. Itu masih umum ya? Nah itu masih umum. Bacanya baca apa? Baca apa? Nggak ada. Benar nggak sih kan? Ini jujur-jujuran ya kan? Bacalah Quran. Nggak seperti itu kan? Ya enggak. Tapi baca. Ikro. Rasul sendiri, waduh saya nggak bisa baca. Itulah wahyu pertama yang disampaikan Jibril itu. Ternyata bacanya itu ke semuanya. Global, umum ya kan? Iya. Baca diri, baca rasa, baca alam. Segala-gala. Terutama kalau kita sudah membaca diri kita sendiri, maka kita akan timbul rasa syukurnya. Kebanyakan orang nggak bersyukur. Kita udah sempurna diciptakan oleh Allah itu. Coba kamu lihat. Oh iya, kita sempurna. Akhirnya kita itu bersyukur bahwa berapa banyak kalau nikmat Allah kita hitung, tidak bakal kita bisa menghitungnya. Itu dari membaca badan dulu. Apalagi yang lainnya. Makanya jangan kau pertanyakan, waduh kurang apanya saya itu. Wah ya kalau kamu kurang ajar itu. Bahkan ada keterangan nikmat mana lagi yang kau bisa dustakan. Nah itu Ar-Rahman ya kan? Lah ya iya. Kita baru dikasih sakit gigi aja udah gerung. Nah itu. Jadi memang itu adalah yang terjadi atau yang kita alami itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak sekali sebenarnya kan. Nah, ya, iya. Yang nggak dibaca sama diri kita sendiri. Nganggapnya ya emang kehidupan gitu, jadi nggak banyak mentelaah gitu. Coba kamu pengalaman pribadi kan. Pengalaman pribadi. Banyak nggak sadarnya intinya makan. Banyak nggak sadarnya, banyak nggak syukurannya. Harus diruqyah itu mah. Nah itu. Ini pengalaman pribadi gitu ya. Coba berpikir begitu apa istilah sempurnanya nikmatnya, coba bayangkan begitu pantasnya manusia diciptakan dengan berbagai macam segala macam bentuk. Dia pantas matanya dua di sini, hidungnya di sini. Coba kalau hidungnya ditaruh di kaki. Jangan jauh-jauh lah, mulutnya aja kayak gini. Kan gitu. Masya Allah kita pantas gitu. Makanya harus banyak bersyukur. Afala yakilun, afala yatafakkarun. Berpikirlah dengan akal dan pikiranmu. Jangan berpikir kamu dengan nafsu. Ya, termasuk di dalam Al-Quran kan kurang lebihnya mungkin 28 ayat itu kan suruh berpikir kan. Nah ya iya. Makanya di dalam Al-Quran itu 30 juz ya. Suratnya itu berapa? 114 surat ya. Ayatnya 6.660 ayat. Segitunya itu akan dirangkum ke surat Al-Fatihah. Segitu Al-Fatihah itu dirangkum lagi menjadi Bismillah. Yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari cukup kita terapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bisa diperkecil lagi nggak? Ya bisa. Jadi huruf? Ya itu ada rahasia kan. Kan enggak kayak gitu. Yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Yang umum aja dulu ya kan. Yang umum. Artinya kita ini berarti harus mempunyai sifat belas asih. Kalau kita ingin diulas asih oleh Allah, kita juga punya ulas asih sesama makhluk ciptaan Allah. Kita terapkan dalam kehidupan. Artinya kita menerapkan sifatnya Allah yang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita itu akan terpenuhi oleh sifat Rahman Rahim Allah. Nah kalau kita sesama manusianya tidak menerapkan itu, bagaimana kita akan mendapatkan sifat Rahman Rahim dari Allah? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya iya. Berarti kita udah keancikan sifatnya Allah. Sifatnya itu. Nah makanya itu wahdatul wujud tuh di situ. Wah, rame banget. Wahdatul wujud nih. Wahdatul wujud karena apa? Ada bahasa di kaula manunggal. Itulah sifat Allah itu ada dalam diri manusia.
So kalau kita baca, kita melihat, kita kan melihat. Iya, Kalau Allah maha melihat, mendengar, kita juga mendengar. Allah maha. mendengar. Nah itulah sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri Kembali kita. kepada sifat 20. Nah makanya harus ngaji kadiri, ngaji rasa. Sesudah itu nguji kadiri, nguji rasa, sampai di mana keimanan kita. Sifat 20 Allah itu diaplikasikan kepada diri kita. Nah ya iya, itu yang harus kita terapkan. Boleh kita di situ kalau sudah bisa menerapkan, mungkin boleh mengharapkan ya Allah hidayahmu. Allah itu nggak usah dipinta, Oh, iya. intinya mah. Harusnya ya kan. Harusnya gitu. Harusnya malu yang minta. Malu. Nah, makanya itu kayak tadi itulah Allah diatur, ya Allah, aku mohon engkau berikan ini. Nah, ini gimana seorang makhluk ngatur suatu. Bener. Nah, Secara logika seperti secara ini. logis seperti itu nggak boleh, karena Allah itu ya sami'u ya basir. Dia maha ya sami'u, maha mendengar, basir maha melihat. Jadi makhluk itu nggak minta, Allah mengerti, udah tahu. Jangan dia nggak mau tahu di dalam hatinya, karena dia khabir. Allah itu maha tahu. Toh kenapa sekarang masih nyuruh aja? Ini yang nggak benar itu ya itulah nyuruh. Masih ya Allah, berikanlah saya ini. Ya Allah, kurang apanya saya? Ya kok kita makhluk ngatur, itu nggak boleh. Dusunnya kan. Ya dusun kita mah. Aduh, kok itu para lugu. Sok barangkali istilah yang Istilahnya jelas. yang penting kita mau melaksanakan perintahnya yang benar, insya Allah ya. Nah itu. Yang benar itu mungkin berarti tanda kutip lagi ya kan. Tanda Yang kutip. benar itu seperti gimana apanya. Nah yang sesuai. Sesuai dengan Aturan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sampai para sahabatnya. Kalau kita melihat ke sana, wallahu alam terlalu jauh. Taruhlah para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Nah kadang-kadang kita sendiri membicarakan ke ulama, ke kiai. Itu nggak boleh. Walaupun bagaimanapun dia itu mungkin sudah banyak pengalaman keilmuannya. Terus begini Kang, pada zaman dulu kan banyak sekali rasul-rasul itu jangan dibunuh. Artinya berarti rasul itu tidak punya ilmu kekebalan. Apakah ilmu kekebalan itu produk Indonesia atau produk zaman dulu? Termasuk para sahabat pun kan banyak yang terbunuh matinya itu, meninggalnya itu. Nah, karena dia nggak mau. Contoh Rasul sendiri dia datang Jibril, apakah akan aku lenyapkan? Ya kalau Rasul dia nggak mau, nggak boleh. Udah kelas Rasul. Mau saya kasih ini nggak mau. Nah kalau istilahnya mah tadi nggak kebal segala macam, lah itu sangat keliru lagi. Contoh, kata siapa? Nabi-nabi nggak kebal. Nabi Ibrahim kebal. Ya narubar dan salaman ala Ibrahim. Api bisa jadi dingin deh. Coba jangan nilainya lihat Nabi ini aja. Yang Nabi yang lain coba. Banyak Nabi Musa. Ke situ. Jadi kalau Nabi kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memberikan contoh itu benar-benar. Walaupun saya seorang nabi, saya nggak mau diberikan kekebalan itu. Saya mencontohi kepada umat saya supaya umat saya itu, nah kalau sekarang aja logika kalau diberi kekebalan timbul sombongnya. Makanya Nabi nggak mencontohkan, bukannya dia nggak kebal. Ya kalau kita mempelajari suatu hanya satu jalur aja, Rasul juga berdarah, gini. Tapi dia nggak mempelajari ada suatu kita bahwa Rasul itu nggak apa-apa dimanain juga. Nah di situ dia karena taunya Rasul berdarah. Nah, dia nggak tahu kalau Rasul juga nggak bisa berdarah. Karena apa? Nah, kalimatnya gini, lah ya beda kalau Nabi itu Rasul diberikan mukjizat. Itu udah ada mukjizatnya. Berarti bukan berarti produk Indonesia. Kalau Indonesia kan berarti dengan bahasa Jawa diselipin kan itu. Yang disebut orang
kejawen tuh dianggapnya di situ berarti. Nah ya salah, dia nggak mempelajari tentang kehidupan, bagaimana kehidupan Rasul. Dia cuma hanya tahunya Rasul juga berdarah, kenapa kita nggak mau berdarah? Jadi dakwah Rasul itu ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perilaku. Bilhal. Nah, Bilhal. Nah, kesitunya jangan kita itu Rasul juga enggak. Tapi Rasul mencontohkan, bukan itunya aja, di dalam ibadahnya, walaupun dia sudah jaminan. Karena Rasulullah itu istilahnya maksum, yang sudah terbebas dari kesalahan dan sudah dijamin masuk surganya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan suatu perintahnya, malah lebih banyak di dalam sunnah-sunnahnya. Masih tetap menjalankan Nah, sholat. kalau Rasul itu sholat itu istilahnya sampai kakinya itu bengkak. Oh. Padahal udah terjaga. Ya iya, kalau kita sebelum sholat kita muka kita, mata kita udah bengkak kan kebanyakan tidur. Betul. Nah, di situ. Kenyang tidur ya. Arahnya kan kita ke situ. Nah, cuma hanya sekedar yang dilihatnya, oh itu kayak gini, yang lainnya dia nggak pernah lihat. Awas dia mukjizat kok. Para nabi, para rasul itu diberikan oleh Allah mukjizat, mempunyai kemampuan dia itu. Beda lagi para wali karomah. Nah kalau kita ini maunah, Masih ada berarti ke kita ini. nah ya itulah maunah. Maunah itu. Nah ya iya, kalau wali karomah. Jajaran santri. Nah ya maunah, suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau pengertian kesananya kan orang yang sudah benar-benar bertakwa tuh orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah yang disebut kafah itu. Itu udah jelas kafah itu ya harus menyeluruh. Jangan badannya aja kamu itu, kok sholat badannya, hatinya mah tetap. Nah, itu. Bahasanya taklid ya kan. Nah, itu. Jadi harus pengertiannya. Jadi sholatnya sholat nenek moyang, turut munding. Turut munding. Nggak ikutan. Nah ya iya. Nggak ikutan sujud. Jadi seperti itu dalam kehidupan itu. Memang ya itulah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu nggak bakal lepas. Nah, ada pun kalau manusia itu hidup itu senang dan susah lah, itu udah dari sananya. Kembali tadi kodok-kodar kan. Nah, hidup kita itu cuma hanya menghadapi dua, ujian dan cobaan. Intinya enggak ada yang enak. Ya tadi sesuai wal asri itu. Nah ya iya, semua dalam kerugian. Tapi banyak yang nggak tahu juga ke arah situ. Nah itu mungkin karena kesadaran seseorang tersebut mungkin nggak. Kesadaran seseorang dan istilahnya mah sempitnya suatu pengertian, sempitnya suatu keilmuan. Nah itu kembali ke ilmuwan itu. Nah, keilmuan itu. dia. Makanya Rasul sendiri sampai memaji mantolabul ilmi farudotun, harus benar-benar sampai ke negeri Cina menuntut ilmu itu. Nah sekarang itu Rasul perintah kayak gitu. Nah di negeri sini itu nggak boleh itu kejawen. Nggak ada ya. Rasul sini sampai ke negeri Cina katanya diperintahkan. Nah di situ. Makanya setiap amalan kejawen itu pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhirnya itu saking pitulungnya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selalu ditutup seperti itu. Itu diakhiri. Nah itu tauhid. Ya bahasanya. Kembalinya kan tetap ke tauhidan. Ya ke tauhidan. Padahal bahasanya jang jawokan ya kan. Jang jawab karena zaman dahulu belum bisa ngucap bahasa Arab tuh. Yaitu suruh Bismillahirrahmanirrahim, dia walaupun 10 kali ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ya nggak bakal bisa. Walaupun kata jam itu harus dikerok katanya lidahnya, jangan kan pakai emas, taruh sama tutup limun itu dikeroknya ya tetap aja. Nah, ya intinya mah pada zaman wali itu ya berarti karena kondisi di Indonesia kan jadi dakwah itu penyesuaian berarti penyesuaian karena kondisi Indonesia kan masih Hindu Buddha ya, kepercayaan dan lain-lain. Jadi penyesuaian mengikuti alur budaya yang ada di Indonesia.
Makanya istilahnya lah ya kayak gitulah, itulah suatu kejadian di sini. Ya tapi tetap tetap kembali berarti ya, walaupun kejauhan ya tetap kembali Tetap. ke pedoman Al-Quran dan hadis itu. Pedomannya ke situ, makanya istilahnya mah Islam bukan kejawen dan kejawen bukan Islam, tapi kejawen masuk di dalam tataran ajaran agama Islam. Islam. Jadi kesimpulannya, Heeh. jadi kesimpulannya seperti itu berarti ya. Ya kesimpulannya seperti itu. Jadi kejawen itu masuk dalam tataran ajaran agama Islam. Karena di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan setiap amalan apapun ditutup dengan saking pitulungnya Allah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kan itu masuk dalam satu ajaran Islam. Itu. Ketahui Itu ya. masuk ke tatarannya. Ketauhidan. Ya intinya mah berarti ya kesimpulan Al-Quran yang jumlahnya sekian juz, berarti dirangkum lagi dengan Fatihah, dirangkum lagi, diperkecil lagi Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengaplikasikan, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah itu. Artinya kita pun harus dengan sesama itu harus Dengan sesama ya Sesama. harus mempunyai sifat rasa kasih rasa sayang, kasih sayang, belas rahman, asih. jadi mengaplikasikan sifat Rahman Rahimnya Sifat Allah. Rahman Rahim Allah. Ya udah, Hmm. barangkali Ya, cukup. segitu. Ya itu silakan nanti barangkali istilahnya ada yang penasaran atau ada yang tidak mengerti. Di dalam istilahnya obrolan kita ini monggo. Silakan komentar ya kan. Silakan komentar. Barangkali ada yang lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Mohon maaf. Karena ini kan suatu obrolan yang harus kita terangkan supaya masyarakat kita itu tahu, terbuka hatinya. Amin. Nah itu aja. Sementara begitu dulu. Terima kasih Kang Ustadul atas bincang-bincangnya, atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa Amin. mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.